Manga One Piece Chapter 1006 dimulai dengan aksi reportase dari Baohuang yang menginformasikan tentang sang pemimpin dari pasukan aliansi yang telah kabur dari tempat persembunyiannya, yaitu di gudang terlarang. Tapi, Baohuang tidak dapat melihat keberadaan Momonosuke, sebab Momo disembunyikan Yamato di balik bajunya, tepatnya di bagian punggungnya. Sehingga Baohuang menduga bahwa Momonosuke kabur dengan Tuan Muda Yamato dan seorang ninja perempuan. Sanji yang mendengar informasi dari Baohuang tersebut membuat langkahnya langsung terhenti di tengah jalan, dikarenakan Momo dan Shinobu lagi diincar oleh pasukan bajak laut binatang buas, seraya bertanya-tanya tentang identitas Yamato sebenarnya. Setelah Sanji mendengar informasi darurat tersebut, ia menanyakan tentang lokasi keberadaan gudang terlarang kepada anak buah Kaido yang telah terkapar di lantai istana. Dan ternyata, lokasi keberadaan gudang terlarang berlawanan dengan tempat Kinemon berada, hingga membuat Sanji dilema yang mana yang terlebih dahulu yang akan dia tolong. Jika kita mengikuti pola pikir Sanji yang penuh dengan perhitungan, maka kemungkinannya Sanji akan terlebih dahulu ke tempat Momo dan Shinobu demi untuk memastikan keselamatan mereka. Mengingat Momo adalah tokoh sentral dari pergerakan pasukan aliansi. Ditambah lagi, Sanji juga belum tahu siapakah Yamato dan sekuat apakah dia. Dan jika ia sudah melihat Momo dalam keadaan baik-baik saja, alias di tangan orang yang tepat, maka Sanji akan kembali ke tujuan awalnya, yaitu ke tempat Akazae-9 berada. Atau mungkin Sanji akan lebih memilih ke tempat 9 sarung pedang merah, disebabkan mereka dalam keadaan sekarat. Dengan kata lain, habis dibantai oleh Yonko Kaido, sang makhluk terkuat di dunia. Terlebih lagi, lokasi keberadaan mereka telah diketahui oleh pihak lawan, yang tentunya akan memudahkan musuh dalam menemukan mereka. Sedangkan Momo dan Shinobu berhasil kabur dari tempat persembunyiannya, yang menandakan bahwa mereka masih mempunyai peluang untuk menemukan tempat persembunyian yang baru tanpa diketahui oleh pihak musuh. Jadi, kemanakah hati Sanji akan melabuhkan pilihannya? Apakah ke Kinemon CS selaku pengikut dari klan Kozuki? Atau ke Momo sebagai sang pemimpin dari klan Kozuki itu sendiri? Jawabannya setelah chapter 1006. Oke, kita nantikan saja aksi Sanji berikutnya. Scene beralih di luar gunung tengkorak raksasa, yaitu di depan pintu masuk markas besar bajak laut Kaido, yang mana memperlihatkan kekalahan Kairot dan Wanda di tangan Perospero. Dikarenakan langit negeri Wano tidak bersahabat dengan mereka, sehingga mereka berdua tidak dapat lagi memanfaatkan kekuatan sinar bulan purnama yang merupakan sumber utama kekuatan mereka. Sebenarnya, kekalahan Kairot dan Wanda bukanlah sesuatu yang mengejutkan bagi saya pribadi, sebab Pedro saja yang notabene-nya pimpinan dari para Guardian kala telak melawan Perospero, apalagi mereka berdua. Tapi, terlepas dari kekalahan Kairot dan Wanda yang mengenaskan, kita juga diperlihatkan tentang posisi Pulau Onigashima, yang tampaknya sudah memasuki kawasan perbatasan ibu kota bunga. Hal itu dapat dilihat dari gunung yang menjulang tinggi yang berada di belakang ibu kota bunga. Semoga saja generasi terburuk yang berada di atas gunung Onigashima dengan segera mengalahkan Kaido. Kalaupun mereka belum mengalahkan Kaido, setidaknya masyarakat ibu kota bunga menyadari bahwa nyawa mereka sekarang ini sedang terancam, lalu mengevakuasi diri dari ibu kota bunga sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi jatuhnya korban dari masyarakat sipil. Kembali ke dalam tengkorak raksasa, tepatnya di panggung pesta eksekusi, Iblis es buatan Queen mulai menyeruak dan menyebar ke seluruh permukaan bagian tubuh, disebabkan tenaga dari pasukan aliansi dan anak buah Kaido mulai mencapai titik akhir. Karena jika tenaga mereka habis, maka mereka akan kembali dikuasai oleh virus mematikan tersebut, sebagaimana perkataan Marco pada chapter 998. Di sisi lain, alias di dalam menara, Chopper masih berusaha keras untuk menduplikasi vaksin dengan tujuan untuk memperbanyak vaksin tersebut, yang tentunya akan dia gunakan kepada para pasiennya yang terinfeksi oleh iblis es, mau itu sekutu ataupun musuh. Sedangkan di depan menara, tempat di mana Chopper memperbanyak vaksin tersebut, sudah berkumpul para anak buah Kaido yang berkeluh kesah kepada Apo tentang kuatnya pagar betis pertahanan pasukan aliansi yang dijaga ketat oleh dua orang kuat, yaitu yang pertama, mantan anggota Tobiropo, siapa lagi kalau bukan Esdred. Yang kedua, kakek Hyogoro, sang dedengkot para bos Yakuza. Kakek Hyogoro yang merasa ajalnya sudah dekat memberikan wasiat terakhir kepada para bos Yakuza yang lain.
Jika ia mulai berubah menjadi iblis es, maka kalian tidak perlu ragu dan bimbang untuk mengakhiri hidupku. Namun, pada awalnya, permintaan terakhir tersebut ditolak oleh Yatape, yang pada akhirnya ia melunak setelah mendapat ceramah no jutsu dari bos Yakuza yang lain yang bernama Ochul. Akan tetapi, sebelum ia berubah menjadi iblis es sepenuhnya, kakek Hyogoro memanfaatkan kekuatan sejatinya yang telah dibangkitkan oleh iblis es untuk menebas pihak musuh, yang pastinya akan mengurangi jumlah pasukan bajak laut binatang buas. Berbicara tentang perubahan tubuh dari kakek Hyogoro, mengingatkan kita semua tentang konsep kekuatan dari Lauji, salah satu petarung tangguh dari bajak laut Doflamingo, yang bisa dibilang mungkin hampir miriplah kekuatan mereka berdua, terutama dalam hal kekuatan yang tersembunyi, yang bisa dibangkitkan pada saat dibutuhkan. Queen yang melihat kakek Hyogoro mengamuk ingin menghentikannya dengan menembaknya dengan menggunakan laser. Tapi, usaha Queen tersebut digagalkan oleh Marco, hingga membuat Queen kesal dibuatnya. Yang pada akhirnya ia mengalihkan sasaran tembakan lasernya kepada Marco. Akan tetapi, Marco berhasil menghindarinya dengan cukup mudah. Dan tiba-tiba, dari arah depan, King melayangkan sabetannya, hingga membuat sayap kiri Marco terputus. Tapi, usaha King tersebut berakhir dengan sia-sia, sebab Marco tidak mengalami cedera sama sekali, disebabkan efek kekuatan buah iblisnya yang memang spesial. Setelah ditebas oleh King, Marco membalas serangannya dengan menggunakan api birunya, lalu disusul dengan serangan brutal lututnya. Namun, tak sampai di situ saja, Marco juga menyerang Queen dengan cakar burungnya, hingga membuat Queen terpental jauh menabrak menara gunung tengkorak Onigashima. Pertarungan mereka bertiga bisa dikatakan masih dalam tahap awal peperangan. Jadi, terlalu cepat rasanya jika kita langsung mengatakan bahwa Marco lebih kuat daripada dua komandan Yonko Kaido tersebut. Tapi, untuk saat ini, Marco mampu meladeni mereka, layaknya di awal pertempuran Marco dengan para admiral di Perang Marineford. Dan tampaknya tidak lama lagi Marco akan benar-benar kesulitan, sebab Perospero kemungkinan besar akan menyerang Marco juga, berdasarkan ucapannya pada chapter 995 bahwa ia dari dulu ingin sekali membunuh Marco, dan kesempatan tersebut sekarang ada di depan matanya. Mungkinkah ada seseorang yang akan membantu Marco? Sanji misalnya, bisa jadi, karena peluang tersebut masih terbuka lebar. Demikianlah review One Piece chapter terbaru pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima, dan terima kasih banyak atas dukungannya.